saya amati apa sih yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya adalah bagaimana seseorang mempraktekkan matematik hidup bulanannya, yang kalau bahasa kerennya kita sebut dengan anggaran. Setiap orang ya pasti kalau sudah berkeluarga dia punya uang masuk, baik itu sebagai karyawan dia dapat gaji yang tetap atau dia sebagai yang freelance sehingga dia dapat kadang tidak atau besar ataupun kecil. Dan yang kedua adalah uang yang dia keluarkan dalam bentuk belanja, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk sharing untuk bagi-bagi kepada yang lain, membantu orang yang lain, ya. Nah, yang menjadi masalah di kita sekarang ini, yang dikeluarkan uangnya, yang terutama adalah yang dibelanjakan. Seringkali kita tidak bisa membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kami beberapa kali juga bertemu dengan teman-teman yang masih muda, bukan hanya muda, sebenarnya juga banyak yang sudah dewasa. Dia katakan kalau kami membeli baju, ya asal baju saya suka modelnya, warnanya, dan cocok untuk ke kantor, saya nggak peduli merek apapun. Ya, sebab kalau dengan merek tertentu harganya bisa 5 kali lipat, bahkan ada yang 10 kali lipat dari nilai baju yang dia beli. Jadi tolong dibedakan antara apa yang you butuhkan. Yang you butuhkan adalah baju, bukan yang you inginkan. Yang you inginkan adalah baju yang bermerek. Ya, begitu pula nanti jam tangan ataupun yang lain-lainnya. Nah, penjumlahan matematik masuk dengan keluar harus punya sisa. Memang semua orang punya sisa, tapi sisanya ada dua macam. Ada yang sisa positif, ada sisa yang negatif. Ya, kalau sisa yang negatif, dia harus utang ke bank, dia harus utang kepada tetangga, utang sama teman, utang sama family. Ya, bagi kita perlu belajar mencari apa akar masalahnya. Bagaimana cari akal masalahnya? Tanya 5 kali why yang kita katakan. Why pertama, kenapa you negatif? Biasanya dia akan bilang, oh gaji saya yang kecil. Kenapa gaji yang kecil? Pasti ada jawaban terus-menerus. Atau setelah kita cek, ternyata bukan masalah gaji yang kecil, tetapi pengeluaran you yang menjadi masalah, yang terlalu besar. Karena di dalam beberapa literatur mengatakan 4 kesalahan yang umum kita temukan bagi orang-orang yang sisanya negatif. Yang pertama adalah tadi yang kita sudah bahas, belanja lebih besar dari pendapatan. Harus kita hentikan minimum sama untuk langkah awal. Dan langkah berikutnya adalah belanja harus lebih kecil dari pendapatan. Nah, hal yang kedua adalah inflasi gaya hidup. Saya mungkin juga perlu sampaikan, waktu saya bekerja pertama kali di tahun 84, gaji saya hanya 120.000. Ya. 5 tahun atau 3 tahun kemudian gaji saya itu bisa 4 kali lipat sudah. Ya. 4 kali lipat juga masih sangat kecil, ya 400.000. Ya. Dan setelah 5 tahun gaji saya naik lagi menjadi kira-kira 800.000 rupiah. Itu pun masih belum besar, tapi masih sudah bisa hidup lah. Bisa hidup. Nah, apa yang terjadi? Makan saya setiap hari 3 kali. Cuman waktu saya gajinya kecil, saya makannya itu adalah bakso. Yang saya makan itu adalah gado-gado yang ada di pinggir kantor. Yang saya makan itu adalah hal-hal yang lotek, yang lain-lain, yang murah. Gitu kan. Setelah saya udah mulai gajinya sudah mulai naik, makannya tetap 3 kali, tapi sekali-sekali saya sudah ke Hanamasa, saya sudah makan steak, saya bukan itu. Jadi gaya hidup saya yang terus inflasi mengikuti apa yang saya dapatkan. Itu yang menjebak kehidupan saya. Dan yang ketiga, ditemukan bahwa banyak hutang yang kita lakukan adalah untuk menunjang gaya hidup tadi. Saya sampaikan juga, saya juga berhutang. Pada tahun 91, 92 itu, saya akan membeli rumah ya waktu itu, karena saya merasakan uang yang saya tabung selalu
nggak akan cukup beli rumah, karena harga rumahnya itu sudah naik 2 kali, sudah naik 3 kali. Kalau tabungan saya itu, akhirnya saya pikir-pikir bagaimana saya bisa beli rumah. Saya datang ke bos saya waktu itu, dan bos saya bilang boleh, nanti yuk dicicil berapa tahun. Saya bilang bisa nggak 5 tahun. Setiap saya ada bonus saya bayar gitu. Bos saya untung baik dan dia kasih saya pinjaman, ya. Setelah saya hitung dari tabungan plus ada pinjaman dari perusahaan, ternyata masih kurang. Akhirnya saya ke bank BII waktu itu, saya dapat pinjaman kurang lebih 120 sampai 160 juta untuk renovasinya sedikit, dan akhirnya transaksinya deal ya dengan harga pada awal-awalnya 400-an juta. Benar, setelah 2 tahun harga rumah itu bisa di atas 1 M. Ya, kalau saya tunggu, nggak akan bisa saya mampu membelinya. Jadi berhutang, walaupun banyak yang mengatakan tidak boleh, saya katakan berhutang sepanjang bisa dikalkulasikan dan tujuannya benar, menurut saya masih dimungkinkan. Dan yang terakhir yang banyak yang terjadi adalah hidup tanpa tabungan. Nah, ini yang harus kita perbaiki, karena kalau terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan, seperti sekarang COVID, seperti segala sesuatu yang darurat, kita sakit maupun yang lain, kalau tanpa ada tabungan, akan menjadi masalah. Tabungan, baik itu darurat, tabungan dalam arti dalam bentuk asuransi, tabungan dalam arti untuk beasiswa untuk anak kita, gitu. Ya. Dan bagi yang sudah berkeluarga. Dan memang diajarkan di dalam Amsal 6 ayat 6 mengatakan kita diminta untuk belajar dari semut. Ya, ada yang gambar sebelah kanan di bawah pojok kanan itu, semut kita lihat. Tuhan kenapa minta kita belajar sama semut yang begitu kecil, yang begitu lemah, ya, yang gampang kita temukan di mana-mana, di rumah kita, di pojokan dimanapun kita ketemu, supaya kita mudah melihat mereka. Kalau kita lihat semut, apa yang kita bisa belajar? Mereka adalah pekerja keras, mereka adalah orang-orang yang binatang yang kerja samanya luar biasa. Mereka setia kawan sama-sama lain-lain, dan mereka antisipatif untuk masa akan datang, ya. Dan yang terpenting, mereka juga suka menabung. Banyak sikap-sikap atau sifat-sifat daripada semut yang bisa kita pelajari, yang kita bisa contoh dalam kehidupan kita. Jadi ingat, kalau mulai sekarang, kalau ketemu semut, jangan diinjak, bikin dia mati. Tapi lihat dia, kita belajar apa yang ada di sikap semut, sifat semut, coba kita belajar, kita contoh. Ya, seperti firman Amsal 6 ayat 6.